Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin dan beberapa koin lagi koreksi lagi ya setelah beberapa hari lalu. Kan ingat kan, itu terlikuidasi terbesar sepanjang sejarah, bahkan tembus hingga 19 miliaran dolar atau lebih dari 300 miliaran rupiah, 300 triliun rupiah. Gila banget ya. Jadi benar-benar berdampaknya itu benar-benar, apalagi yang bermain future ya. Main future itu aduh kayaknya serem banget. Saya lebih baik makanya main spot, lebih aman, tentram ya. Kalau belum naik ya kita tunggu gitu ya. Kalau naik ya alhamdulillah tinggal take profit aja gitu ya. Terus ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa yang enak bang biar nggak ada gangguan tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya, itu selancar aja ya. Yes, jawabannya adalah pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, artinya sudah 4 tahun saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget bang? Enak aja karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store ataupun withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi ya nggak pakai biaya juga ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja itu di deskripsi video ada tulisan Bitget. Nah di situ kalian klik selesaikan registrasi ataupun KYC-nya, kalian dapat kotak misteri. Nah kotak misterinya ini senilai 20 USDT. 20 USDT itu jika dirupiahkan 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah, lumayan banget kan. Nah namanya misteri berarti kan random nih, dapatnya acak. Jadi kalian bisa dapat Bitcoin, Tether itu USDT, bisa dapat Ethereum, bisa dapat BGB, bisa dapat PP, bisa dapat Shiba Inu, altcoin, memecoin dan lain sebagainya. Jadi random, lumayan banget ya. 20 USDT bisa didapatkan, klik aja di deskripsi video. Kemudian kalian juga bisa dapat hingga iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke ya, setelah Amerika Serikat atau Donald Trump menginstruksikan bahwa memberlakukan tarif impor terhadap China hingga naik 100%, dan itu berdampak bagi market, terutama untuk market saham ataupun dari market aset kripto yang mengalami likuidasi yang terparah, bahkan terparah dibandingkan dari COVID-19. Kemudian FTX Exchange runtuhnya, FTX Exchange, kemudian runtuhnya juga Terra Luna, dan itu terparahnya terjadi ya jelas banget di bulan ini ya. Gara-gara informasi tersebut, bayangkan Bitcoin dari angka 125 atau 126 ribuan langsung turun ya di angka 103 atau 104 ribuan dolar. Jadi gila banget ya. Dan itu banyak banget yang mengalami crash yang ngeri banget ya, yang mana banyak menyebabkan hingga menghilangkan nyawa dan lain sebagainya. Itu jangan ditiru, jangan ujung menjalik, jangan sampai ya. Dan itu artinya banyak banget yang mengalami kerugian tentang berita hal tersebut. Nah ini kayaknya memang ada beberapa kabar menarik ya. Salah satunya di sini kalau kita lihat ya, jadi Donald Trump atau Presiden Amerika Serikat dan Presiden China atau Tiongkok Xi Jinping menjadwalkan mereka bakal melakukan pertemuan untuk membahas perdagangan. Dan ini konfirmasi dari pejabat White House atau Gedung Putih Amerika Serikat. Ini kita tunggu aja apakah pembahasan selain dari perdagangan dalam tarif impor dan lain sebagainya atau seperti apa, apakah ada hal positif lain, kita tunggu aja. Tapi kalau kalian cek di video saya sebelumnya tentang manipulasi market dari Donald Trump, yang banyak sebelum ya terjadi koreksi tersebut, Donald Trump sebelum menyatakan tentang tarif impor 100% terhadap China atau Tiongkok, sebelumnya ada Well ya yang melakukan short itu berarti memprediksi atau memasang future dengan prediksi Bitcoin bakal turun, dan itu hingga jutaan dolar, dan dia mengambil keuntungan lebih dari 3,2 triliun rupiah, menandakan apakah itu adalah orang dalam dari si Donald Trump atau tim-tim mereka atau seperti apa. Karena waktunya itu setelah mereka pasang short tersebut, tidak lama kemudian, sekitar 30 atau 1 jam kemudian, Donald Trump membuat pengumuman tersebut, dan itu mereka mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan. Nah ini kita lihat ya, dampak dari likuidasi atau terjadi penurunan tersebut ini berimpas juga bahwa ada dari Binance, yang mana ini pernyataan dari Changpeng Zhou Binance. Nah di sini bahwa bicara itu murah, kata dia, mereka bakal melakukan kompensasi sekitar 400 juta dolar. Wow, kompensasi 283 juta dolar pada Binance, kemudian airdrop pemulihan senilai 45 juta dolar pada BNB Chain,
Dan for meme ini adalah wadah dari meme coin dari Binance Smart Chain ya. Kemudian airdrop pemula senilai 400 juta dolar lainnya itu di Binance. Bahkan ini dikonfirmasi oleh pendiri Binance si Changpeng Zhao, meskipun bukan CEO-nya lagi sekarang, tapi dia adalah pendiri dari Binance dan BNB Coin. Kemudian ini konfirmasi juga dari pertukaran Binance-nya tersebut ya. Dan selain itu juga ada kabar lainnya dari Ketua Fed Amerika Serikat, Jerome Powell. Dia mengatakan hal yang menurut kita, apakah bakal ada pemompaan untuk Bitcoin atau seperti apa? Kita tunggu aja ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Ketua Federasi Amerika Serikat, Jerome Powell, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebelum penutupan pemerintah itu mungkin lebih baik dari yang diharapkan. Oke, kita lihat apakah di minggu ini bakal ada pemotongan atau seperti apa. Kita tunggu aja ya. Dan selanjutnya, jelas banget, banyak banget yang minta request, "Bang, tolong update terbaru dong dari PP setelah likuidasi atau turunan yang sangat tajam banget." Ini kita lihat PP 7 hari terakhir turunnya 21% karena meme coin, altcoin ya, ketika di tanggal 10 atau tanggal 11 tersebut, ketika Donald Trump mengumumkan tarif terhadap China atau Tiongkok, itu altcoin ataupun meme coin itu turunnya 20 hingga 50%-an. Jadi gila banget ya, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tapi kita lihat di sini ada beberapa hal menarik ya. Di saat momen market lagi koreksi, ternyata volume perdagangannya mereka meningkat drastis. Bahkan hari ini PP hampir tembus hingga 1 miliar dolar. Wow, 1 miliar dolar itu jika dirupiahkan berarti kan kurang lebih 15 sampai 16 triliunan rupiah lah ya. Jadi benar-benar gila banget. Dan ini naik 10% hanya dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dengan peringkat saat ini peringkat 36 untuk si PP, dan saat ini harganya 0,00 atau 0, di rupiah itu 0,12 rupiah ya. Jadi ya masih 0,1. Kemarin koreksi hingga 0,09 atau 0,1 rupiah. Jadi benar-benar dalam banget koreksinya, dan tertinggi itu di bulan kemarin, di tahun kemarin di bulan Desember 2024. Tapi hal tersebut juga ada beberapa pemompaan yang menarik, bahkan dari XRP, PP, dan bahkan Doge. Ini ada beberapa entry terhadap pembelian 3 token tersebut, bahkan lebih dari 160 juta dolar yang melakukan pembelian dalam profit hingga 31 juta dolar dari Well, yang mana mereka melakukan pembelian terhadap PP, kemudian XRP, Dogecoin, dan beberapa altcoin termasuk Ethereum dan Astra juga ya. Kemudian tidak hanya itu juga, ada beberapa hal menarik lainnya yang perlu kalian perhatikan. Nah, di sini ada beberapa tweet termasuk dari OKX yang menandakan I love OKX, tapi dengan gambarnya jelas banget ini gambar frog atau katak dari si karakter PP ya. Dan tidak hanya itu juga, biasanya kalau tanda-tanda ketika beberapa exchange nge-tweet gambar PP, biasanya ada beberapa tanda-tanda apakah bakal terjadi pemompaan atau seperti apa. Kita tunggu aja ya. Kemudian juga di sini kita ambil lihat beberapa gambar ini. Ada gambar altcoin, ada dan juga Bitcoin, dan bahkan meme coin juga di sini ya. Dan PP berada di samping dari Bitcoin sendiri ya. Oke, kemudian juga di sini dari game ini, dia juga nggak kalah jauh ya. Dia nge-tweet juga tentang gambarnya si PP, "We are so back." Nah, apakah tanda-tanda bakal pemompaan setelah terjadi likuidasi yang sangat parah di minggu kemarin ya? Kita lihat di minggu ini apakah pembalikannya bakal lebih cepat juga atau seperti apa. Kemudian kita lihat ada beberapa entry terbaru dari si PP. Bahkan hari ini ada 279 holder baru yang meningkat dari PP. Kemudian juga dari aplikasi Robinhood, bahwa yang sepertinya itu membatalkan atau mereject ya, ketika ada yang melakukan pembelian atau order dari melakukan pembelian hingga 2,9 juta PP yang dibeli Robinhood tapi gagal. Ini bahkan lagi heboh banget di komunitas di Reddit ya, dari si PP tersebut. Apakah Robinhood mengabaikan pembelian terhadap PP atau seperti apa? Karena saat ini kan Robinhood sudah melistingkan PP sejak tahun 2000 kemarin ya, 2024 kalau nggak salah ya. Dan kita lihat di MoonPay juga, ini adalah beberapa altcoin atau meme coin yang menjadi favorit pembelian di pertukaran atau exchange dari MoonPay, termasuk ada BOM, ada Pengu, ada juga PP, dan bahkan Bitcoin dan Ethereum ya. Tidak hanya itu juga, bahwa sebelumnya pada hari terjadinya likuidasi yang sangat parah ya, itu penurunan holder dari PP itu benar-benar drastis banget, bahkan hilang hingga 1070 holder PP yang melakukan cut loss ataupun lain sebagainya.
Wah, tapi hal tersebut di besok harinya itu banyak yang melakukan pembelian terhadap PP. Salah satunya adalah naiknya holder dari PP naik hingga 489 holder baru, kemudian tambah juga 491 holder baru, ditambah juga di keesokan harinya 457 holder baru yang melakukan pembelian terhadap si PP tersebut. Artinya satu hari hanya turun 1070, tapi 3 hari berturut-turut naiknya udah lebih dari 1500-an holder ya. Nah, selain dari OKX, kemudian MoonPay, kemudian Gemini, Kraken Pro pun membahas atau nge-tweet gambarnya si PP atau hapus saja di sini. Dan ini kita lihat ada beberapa well yang melakukan pembelian juga terhadap PP dalam 8 jam terakhir, bahkan hingga 600 miliaran PP atau lebih dari 4,97 juta dolar. Jadi wow, benar-benar banget ya. Nah, sebelumnya juga ada beberapa transaksi yang melakukan withdraw ataupun pembelian terhadap PP juga, dan ini terjadi di pertukaran Binance dan beberapa exchange lainnya. Oke, sebenarnya nggak muluk-muluk buat PP tahun ini, dia mencapai puncak tertinggi lagi atau di atas 0,5 rupiah. Aduh, kayaknya kencang dan lumayan banget ya buat si PP untuk angka tersebut. Market cap-nya tembus 20 miliaran dolar aja, masuk ke peringkat 10 atau 11 besar aja. Karena saat ini kalau misalkan 11 besar aja, market cap-nya dia butuh kurang lebih 13 miliaran dolar. Kalau 10 besar atau 20 miliaran dolar ya, seperti Cardano. Itu udah gila, udah kencang banget itu udah di angka tersebut ya. Yes. Mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan biar. Kenapa? Karena mendukung kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.